بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah serta mampu hadir di masjid ini. Semoga hadirnya dari masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Betul-betul dari para Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah dan semua betul-betul kepada Allah. Kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang berada di dunia yang dimuliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Kita masuk surat Al-Imran ayat 71. Temanya jangan memutarbalikkan kebenaran demi kepentingan duniawi. Ini seruan kepada ahli kitab Nasrani dan Yahudi dan juga kita semua. Ya ahli kitab, wahai ahli kitab, lima talbisun al-haqqa. Kenapa kamu mencampur adukan kebenaran bil batil dengan kebatilan? Wa ta'tumun al-haqqa, dan kamu menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Ini yang ke-1 di ayat sebelumnya, ayat 70. Allah mencela ahli kitab karena kufur mengingkari ayat-ayat Allah yang mereka saksikan sendiri akan kebenaran Nabi Muhammad, karena lahirnya Nabi Muhammad sudah tertulis di Taurat, sudah tertulis di Injil, dan ketika mereka melihat Nabi Muhammad sesuai dengan yang ada dalam kitab suci mereka, tapi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, yaitu mereka mau yang akan hadir itu dari kalangan Bani Israel. Nah, karena itulah mereka menyembunyikan kebenaran, mereka pura-pura lupa dan mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan tidak mau menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu, karena itulah inti kajian kita setiap subuh di masjid ini. Yang pertama, larangan keras mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena tidak semua umat memahami ajaran agama dan ada beberapa umat yang paham dengan agama. Dan yang paham dengan agama ini tidak semuanya pula menyampaikan agama benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga mereka yang terpengaruh dengan kepentingan dunia, terpengaruh dengan harta, tahta dan wanita, sehingga apapun yang mereka sampaikan tidak semuanya benar. Ada yang mereka sembunyikan. Contoh sederhananya Bapak Ibu, ya mohon maaf, di bank syariah, kalau sudah memakai bank syariah itu harus syariah 100%. Kalau belum syariah 100%, bank itu mengatakan bank menuju syariah, bank sebagian syariah. Itu penting Bapak Ibu, karena bank-bank yang syariah sekarang ini dibandingkan dengan bank konvensional memang lebih baik, tapi belum syariah yang sesuai. Sehingga mereka mengatakan ya seperti bunga syariah, apa istilah bunga syariah. Dan juga ada sekarang namanya pacaran syariah. Ada pacaran syariah. Sedangkan pacaran itu tidak dibenarkan, ada pacaran syariah. Nah, pacaran syariah bagaimana? Ya yang laki-lakinya pakai kopiah, yang perempuannya pakai jilbab. Itu pacaran syariah, pacarannya di emper-emper masjid, itu pacaran syariah namanya itu Bapak Ibu. Padahal berdua-dua tidak dibenarkan, berbonceng berdua tidak dibenarkan.
tapi dipakailah istilahnya pacaran syariah. Maka seperti ini ada yang mengakui yang seperti ini itu dipertanyakan imannya, dia sudah melanggar apa yang disebutkan dalam ayat ini. Mereka mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Syariah itu hak, ya. Syariah itu hak. Pacaran itu batil. Syariah itu hak. Bunga itu batil. Itu kan bahasanya bunga. Ya, kita menyimpan 100.000 dapat bunga 2.000. Itu bukan bunga namanya, itu riba namanya. Bukan selingkuh namanya, itu zina namanya. Ya, bukan korupsi namanya, itu maling namanya. Mereka menukar-nukar bahasa-bahasa. Kemudian yang kedua, ya tadi kan larangan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua, dosa besar menyembunyikan kebenaran. Misalnya ulama atau tokoh politik, tokoh masyarakat, ya, dia diam dengan kemungkaran. Kenapa dia diam dengan kemungkaran? Karena dia takut pamornya pudar. Dia takut kurang populer, maka pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak tampak. Maka menyembunyikan kebenaran dalam dosa besar. Ketika ada maksiat di tengah masyarakat, di situ ada seorang ustaz yang membiarkan, dosa besar. Kalau kami katakan orang yang awam dakwah gitu, kan ustaz sebelah diam saja. Kalau diam kan tanda dakwah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu mengetahui kebenaran tapi tetap berdosa adalah kemunafikan. Nah ini penting Bapak Ibu. Mengetahui kebenaran tapi tetap berdosa itu merupakan kemunafikan. Tahu kejujuran itu baik, tapi dalam bahasa, dalam bisnis masih menipu-nipu. Dalam berbicara, dalam menyampaikan sesuatu masih menipu. Yang menyenangkan hati orang tuanya, menyenangkan masyarakatnya, dia menipu. Dia menganggap menipu itu tidak masalah, tapi menipu itu adalah jahat. Dan sampaikannya niat kebenaran, tapi dengan cara menipu. Banyak sekarang ini Bapak Ibu sudah banyak orang yang menipu-nipu dan mereka merasa hebat. Berhasil lalu menipunya, bodohnya. Dia mengatakan hebat, dia menipu. Kenapa? Karena ketika kecil dia juga ditipu oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya mau pergi ke pasar, anaknya mau ikut sama pamannya ke pasar. Pamannya tidak mau bawa anaknya. Ada ditipu lah anak nikah, ama akan sampai apa? Sampai apa itu banyak ngomong gitu. Udah ama ke pasar. Apa yang ama akan sampai apa? Anak dan punya ilmu, kira ama ke pasar. Lalu kira ke pasar. Dikecek anaknya mak kalau ada apa tu banyak uang dia nak bayar. Kedua anak sampai apa sampai ke pasar. Kemudian pulang ke pasar, kadang-kadang dia nak ke pasar yang belum tua mak. Dia anak rasul tak masalah. Dia tidak mau bawa anaknya itu mungkin hak benar di situ, tapi dia berbohong itu namanya batil. Maka orang tua yang benar-benar dia kami mengatakan sama anaknya amat baik ke pasar, awak kira dia menangi darahnya tetap kubah, tahu yo. Nah, inilah yang harusnya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu Allah ingatkan kita kepada Bani Israel. Bani Israel itu mencampur adukan yang hak dan yang batil. Bani Israel itu menyembunyikan kebenaran. Allah mengutuk Bani Israel. Kalau kita juga mencampurkan hak dan yang batil, kita menyembunyikan kebenaran, kita tunggu dikutuk oleh Allah Bapak Ibu. Mudah Allah selamatkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.